Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan di ruang Tarumanegara Gedung ASEK Syariah Tower, Kampus B, Sekolah Pasca Sarjana, dalam acara tunggal ujian doktor terbuka. Tak lupa kami ucapkan selamat berbahagia kepada keluarga besar Promopendus yang mana sesaat lagi akan dilaksanakan ujian doktor terbuka pada pagi hari ini. Prosesi ujian doktor terbuka akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para penyangga memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, Dewan Penyangga, undangan akademik, dalam acara tunggal ujian doktor terbuka program studi pengembangan sumber daya manusia Universitas Airlangga. Saya, Patno, akan memandu jalannya ujian doktor terbuka pada pagi hari ini. Pada hari ini, Senin 3 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat, akan dilaksanakan ujian doktor terbuka atas nama Samsul Hidayat, Sarjana Sastra, Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia, mahasiswa angkatan tahun 2018 dengan nomor induk mahasiswa 091817067303 akan mempertahankan disertasinya di hadapan para penyangga undangan akademik serta panitia ujian doktor terbuka. Sidang ujian doktor terbuka ini merupakan bagian dari sistem penilaian untuk menentukan predikat kelulusan Promopendus. Sidang ujian doktor terbuka ini dipimpin oleh seorang pimpinan sidang. Yang bertindak sebagai pimpinan sidang adalah Profesor Dr. Sri Pantya Madhyawati, DRH MSI, selaku Wakil Direktur Bidang 2 Bidang Sumber Daya dan Informasi Sekolah Pasca Sarjana. Adapun susunan para penyangga sebagai berikut. Profesor Dr. Haji Subagio Adam, DRS MS, selaku promotor. Dr. Erna Tiangningrum, Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains, selaku co-promotor. Profesor Dr. Sutina, DRA MS. Profesor Dr. Haja Sri Erianingrum, Sarjana Ekonomi MSI. Dr. Fitri Mutia, Ahli Kesehatan Sosial MSI. Dr. Dina Septiani, PhD. Dr. Sony Kristianto, MSI. Profesor Dr. Fendi Suharyati, Magister Teknik Psikolog. Profesor Dr. Sri Pantya Madhyawati, DRH MSI. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Pimpinan Sidang. Terima kasih. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Promopendus Samsul Hidayat, SSM PSDM, mahasiswa berbasis coursework angkatan tahun 2018-2019, telah menempuh ujian doktor tertutup, dinyatakan lulus. Untuk itu, Promopendus diperbolehkan menempuh ujian doktor terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan,
Untuk itu perlu dilaksanakan ujian doktor terbuka di hadapan para penyanggah dan undangan akademik. Para penyanggah, promotor, kopromotor dalam ujian doktor terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai satu, alur pikir ilmiah Profendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian predikat doktor didasarkan atas IPK kumulatif. Predikat memuaskan dengan nilai akhir 3 sampai 3,5. Predikat sangat memuaskan 3,51 sampai 3,75. Predikat dengan pujian 3,76 sampai 4. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 22 tahun 2021 tentang pedoman pendidikan program Doktor S3 Universitas Airlangga adalah IPK 3,76 sampai 4, masa studi maksimal 4 tahun terhitung sampai dengan ujian disertasi terbuka, dan mempunyai publikasi internasional bereputasi sebagai penulis utama. Tanpa mengurangi hak para penyanggah dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian doktor tertutup. Mengingat banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyanggah maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaannya, sehingga diharapkan semua penanya mendapatkan kesempatan. Promovendus diminta memasuki ruang ujian. Promovendus memasuki ruang ujian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Promovendus, Bapak Samsul Hidayat, SSM PSDM, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyanggah. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara Promovendus, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Alhamdulillah sehat dan siap. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi berikutnya. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada promotor, yaitu Profesor Dr. Subagio Adam, Dr. Andes MS, untuk bisa memberikan sanggahan. Monggo, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang terhormat Prof. Alikja, pimpinan sidang, kepada saudara Promovendus yang terpelajar, disampaikan apresiasi telah diambang doktor, tak lama akan segera doktor. Saya tertarik untuk menanyakan, pasca penyederhanaan birokrasi, ada inovasi apa pasca penyederhanaan itu dalam hal kepemimpinan? Silahkan Bapak Promovendus terpelajar.
Baik, terima kasih. Izin pimpinan untuk menjawab. Terima kasih Prof. Adam. Jadi sesudah ada penyederhanaan birokrasi. Jadi titik awalnya sebenarnya ketika ada penyederhanaan birokrasi itu organisasi bekerja tidak lagi berdasarkan struktur yang kaku, tapi menggunakan struktur yang agile. Jadi pembentukan dynamic government atau pemerintahan yang dinamis itu menjadi tantangan terbaru dari sebuah kepemimpinan. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, seorang pemimpin itu adalah seorang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada yang dipimpin. Nah, sesudah penyederhanaan birokrasi di mana kita itu bekerja berdasarkan strategi organisasi yang dituangkan dalam tim-tim kerja. Nah, tim itu nantinya dalam beberapa skenario, Prof, itu bisa menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi mungkin di tim A, si A menjadi ketua, di tim B, si A tadi menjadi member. Nah, disinilah kepemimpinan dipertanyakan efektivitasnya. Itu yang akan harus kita tingkatkan. Jadi bagaimana pemimpin ini tetap bisa berjalan di model bekerja pasca penyederhanaan ini. Dan latar belakang dari penyederhanaan itu sendiri adalah untuk membuat strategi organisasi itu bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang juga berubah sangat cepat. Jadi perubahan-perubahan itulah yang menyebabkan terjadinya penyederhanaan birokrasi. Dan kemudian kepemimpinannya juga akhirnya harus ikut menyesuaikan, terutama kepemimpinan transformasional. Jadi kalau tadinya itu siapapun yang dilantik oleh atasan atau pimpinannya lebih tinggi itu sudah pasti punya power. Mau kompetensinya di bawah, mau ijazahnya di bawah, pemimpinnya pasti memiliki power. Tapi sesudah ada penyederhanaan di mana sudah tidak ada pelantikan tapi disuruh untuk memimpin sebuah tim, maka disitulah kepemimpinan dipertanyakan. Apakah seorang bawahan itu akan tetap patuh, tetap bisa dipimpin seperti itu? Baik. Yang berikut, dulu ada istilah aparat sipil negara. Ada dua, aparat negara. Kemudian berkembang abdi masyarakat. Apa beda antara dua itu, Saudara Promovendus? Jadi dulu ketika berbicara masih aparat negara, kita sebagai belum masuk pada paradigma bahwa seorang aparatur sipil negara, yang terakhir adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan P3K. Itu kondisi terakhir. Memang di awal-awal dulu seorang pegawai publik itu seolah-olah sebagai seorang yang harus dihormati, harus disegani, harus dilayani. Nah itu sekarang mulai bergeser bahwa kita itu adalah pelayan masyarakat. Jadi kita itu bekerja untuk masyarakat. Itu konsep abdi negara seperti itu. Abdi itu kan definisinya seperti servis ya, membantu seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk melayani masyarakat. Konsepnya seperti itu. Terima kasih. Disampaikan kepada Promovendus yang terpelajar. Sekali lagi disampaikan apresiasi dan saya puas dengan jawaban Promovendus. Saya kembalikan kepada yang terhormat pimpinan sidang. Matur nuwun Prof. Subagio Adam sebagai promotor yang sangat support gitu ya terhadap Promovendus selama ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada co-promotor Ibu Dr. Erna Setiandingrum, SIP MSI. Monggo. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat Promovendus. Ya, wajahnya beda. Ya, dengan pada saat kamu datang ke kami untuk bimbingan.
beda, sekarang cerah ceria gitu ya. Dan hari ini 3 atau 4 tahun yang lalu itu sangat ditunggu-tunggu gitu ya oleh Pak Samsul dan keluarga gitu ya. Oke, Pak Samsul sebentar lagi sudah kalau mengutip istilahnya dari Prof. Is, besok langsung pesen kartu nama. Nama yang baru. Oke, menarik sekali ini Pak Samsul temanya, karena di tengah penyederhanaan birokrasi yang sekarang sedang heboh dibicarakan gitu ya. Nah Pak Samsul ini kan tadi ya, dari uraian tadi bahwa pada suatu ketika gitu ya, ASN ini bisa bertindak sebagai follower, bisa bertindak sebagai leader. Ini kan sesuatu yang baru dan tentunya menyulitkan ketika kita harus berperan, kadang jadi bawahan, kadang jadi pimpinan di saat yang sama gitu ya. Nah ini kan berarti sulit pada aplikasinya. Oke Pak Samsul, nanti rencana apa nanti Pak Samsul sebagai ini hasil risetnya ini nanti ke depan untuk mengaplikasikan hasil risetnya ini Pak Samsul akan melakukan apa? Terutama juga posisi Pak Samsul yang berada di lembaga strategis gitu ya, lembaga BKN. Kira-kira nanti rencana ke depannya apa Pak Samsul? Silakan. Oke, baik, terima kasih co-promotor karena yang selalu menyemangati saya. Jadi dengan adanya penyederhanaan birokrasi, adanya follower and leader exchange. Jadi pertukaran itu menjadi sesuatu yang semacam tantangan tersendiri dari kepemimpinan. Jadi ke depan saya kebetulan di Direktorat Kinerja, Pak Direktur juga hadir. Jadi kami nanti ke depan yang pertama untuk penyederhanaan itu kita fokusnya pada strategi organisasi. Sehingga kalau dulu itu member itu hanya fokus pada pimpinan saja. Kalau sekarang fokusnya pada pekerjaan. Jadi harus ada performance leadership dan performance organization. Dua-duanya itu harus ada. Jadi nggak cukup hanya nurut sama pimpinan, tapi nurut sama tujuan organisasi juga. Nah, bagaimana itu bisa terlaksana? Kita harus mengembangkan sebuah sistem. Sistem itu semacam touch management. Jadi touch management itu untuk mengontrol apa yang harus dilakukan oleh PNS, apa yang dilakukan oleh pimpinan. Jadi dia itu sesungguhnya pemimpin yang sebenarnya. Sistem itu sendiri adalah pemimpin yang sebenarnya, yaitu target organisasi itulah pemimpin yang sebenarnya. Yang lainnya, pemimpin yang ada itu mensupport itu agar terjadi. Kalau Bapak Ibu melihat di internet ada mandi.com, ada Trello, itu semacam aplikasi touch management. Yang paling gampang ya Gokar, Gojek itu paling gampang. Itu apa yang dilakukan oleh bawahan atau member itu bisa terkontrol oleh pimpinan. Nah itu tantangan berat buat kami di BKN, karena BKN ini posisinya di tengah-tengah nih, selaku fasilitator kebijakan yang membangun PAN, BKN sebagai fasilitator bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan berbagai kondisinya yang saat ini, itu memang tantangannya berat. Tapi langkah pertama co-promotor yang kita buat adalah menyiapkan aplikasi e-kinerja nasional yang berdasarkan touch management. Itu dulu, kontrol itu dulu. Tapi ke depan sesudah itu terkontrol, kita nanti mencoba untuk membudayakan, jadi membangun high performance culture. Terima kasih Pak Samsul. Jadi membuat aplikasi touch management ya, rencana yang bagus tapi penuh tantangan. Ini langsung disimak oleh Pak Direktur, jadi besok siap-siap diajak rapat. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Matur nuwun Dr. Erna. Nah, ini Dr. Erna ini sangat sabar nih ya. Pasti selalu mensupport panjenengan nih Pak Samsul. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para penyangga. Yang pertama adalah Profesor Dr. Sutinah Dr. Anda MS. Monggo silakan Prof. Sutinah. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Sebelum saya bertanya pada Pak Samsul Hidayat, saya sampaikan selamat ya Pak ya, hingga dapat menikmati, insya Allah akan menyandang protokol. Nah, pertanyaan saya
sebagai seorang dokter nanti, pasti ini adalah karena dokter itu kan filosofi pendaftar, jadi lebih tepat filosofinya ya. Saya bertanya, dari apa yang diperoleh di lapangan Pak Samsul, itu adalah konsep baru ya, terkait dengan teori yang digunakan oleh Pak Samsul sebagai payungnya, dan kemudian berkaitan dengan itu, kira-kira konsep baru atau data yang diperolehnya itu memperkuat ataukah merevisi ataukah memperbarui teori dari yang dipakai oleh Pak Samsul? Pertanyaan pertama, silakan. Baik, terima kasih Bapak Sutina atas pelajarannya juga ya. Masih ingat saya melihat kejadian yang benar seperti apa gitu ya. Baik, jadi dalam penelitian saya yang berjudul transformasional, kepemimpinan transformasional pasca penyederhanaan birokrasi, itu mendasarkan pada teori Bass dan Apollio, di mana ada 4 hal seorang kepemimpinan transformasional, yaitu idealized influence, inspirational motivation, individualized consideration, dan satunya adalah intellectual stimulation. Jadi ada 4 hal tersebut. Itu saya coba untuk cek di lapangan. Jadi apakah ini sudah terjadi di lapangan? Ini agak lama prosesnya, mungkin setahun lebih ya, karena proses penyederhanaan sendiri itu berjalan dari 2019 sampai 2022 akhir. Jadi ya agak belum juga, begini kok berubah lagi, begini berubah lagi gitu. Tapi karena berubah-berubah terus, saya menambahkan mencari data sebenarnya pemimpin yang baik menurut kalian PNS itu seperti apa sih? Gitu, saya tarik gitu. Nah itu saya ambil data itu, terus saya compare. Jawabannya adalah mendukung atau menambah dari teori Bass dan Apollio, dan arah dari penemuan tadi itu mengacu pada kebersamaan atau bonding atau kohesi. Teorinya itu seperti dalam literatur itu kohesi. Jadi kebersamaan itu justru sangat dibutuhkan di masa depan. Jadi bukan lagi sesuatu yang sifatnya transaksi, aku dapat apa, aku memberi apa, bukan lagi seperti itu. Tapi karena ada semangat kebersamaan, akan ada keterikatan antar pegawai. Jadi apapun posisinya ditukar, ketika itu ditukar, si A menjadi pimpinan, kemudian ketua tim, dan divisi B menjadi anggota, dan di tim lain dia bertukar, itu mereka bisa menurunkan egonya. Jadi ya sudah, ketika saya harus mengikuti sidang semacam ini ya, Prof. Panca sebagai pemimpin, yang lain kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinan. Nanti mungkin di tempat lain kondisi, atau nanti siang ada ujian lagi, mungkin Prof. Sutina yang jadi pemimpin, maka Prof. Panca mengikuti itu dengan tidak keberatan dan dengan ikhlas. Nah itu kenapa? Karena ada bonding tadi, ada kohesi yang sudah terjadi. Walaupun kohesi itu sendiri tidak hanya dibangun dalam saat bekerja saja, tapi di luar kondisi lain, misalnya sering makan bareng gitu ya, itu misalnya seperti itu Prof. Baik, artinya bahwa kohesi ini akan memperbarui ya, menambah konsep 4 dari Bass tadi. Nah, itu perlu disampaikan dan edukasi tadi. Yang kedua, pertanyaan saya, Pak Samsul Hidayat sebentar lagi kan akan menjadi ahli di bidang pengembangan kepemimpinan transformasi. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Samsul ketika nanti menjadi konsultan dari suatu lembaga atau dinas atau apapun namanya, ketika mereka ingin melakukan perubahan dari transaksional menuju ke transformasional? Terima kasih. Oke, baik. Kita yang pertama tentunya saya harus mencari gap dulu. Jadi saya temukan gap apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jadi
kondisi transformasional yang seperti apa, atau transaksionalnya sekarang kondisi seperti apa. Jadi langkah pertama pasti pemetaan itu yang lakukan. Yang kedua adalah kita melihat posisi SDM-nya yang ada selama ini siapa dan bagaimana kejadiannya, itu juga kategori dari pemetaan. Nah, kemudian baru kita lihat kondisinya, apakah di situ sudah ada sistem pendukung, yang pertama. Sudah ada core value. Jadi sebenarnya budaya dari perusahaan itu seperti apa? Kenapa? Karena kohesi itu atau transformasi itu akan muncul kalau kita memiliki kesamaan, kesesuaian value yang ada di dalam organisasi. Jadi value organisasi dengan value anggotanya itu sama. Nah, kalau tidak sama ya berarti bagaimana kita sesuaikan biar sama. Kita lakukan treatment biar sama. Selama value itu nggak sama, maka akan sangat sulit menerapkan transformasi, apalagi dengan model matrik. Tapi kalau modelnya nggak matrik masih bisa. Jadi semacam, kalau mungkin semacam charismatic leadership atau prophetic leadership itu, walaupun tanpa kontrak pun mereka setia ya pada kiainya, pada santri, kepada pemuka agama itu tanpa ada kontrak loh, tanpa ada transaction. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah organisasi atau wilayah perusahaan yang mau melakukan itu. Nah, value itu harus dipahami dulu, harus dikuasai oleh baik pimpinan dari pucuk tertinggi sampai ke yang bawah. Jadi value dulu, itu yang saya lakukan. Yang kemudian tadi touch management. Value tadi kita masukkan ke dalam touch management. Misalnya kita mau menerapkan value disiplin. Nah, di touch management begitu. Ketika seseorang, saya gambarnya grup WA saja lah. Ketika kita share sesuatu gitu, ada yang diem aja, ada yang langsung respon, ada yang 3 hari baru respon. Nah, itu kita bisa mendidik responsiveness melalui seperti itu. Misalnya yang respon 1 jam bintang 1, yang respon 2 hari tidak dapat bintang, misalnya seperti itu. Nah, dengan kondisi-kondisi itu akan membentuk sebuah budaya lah. Kalau budayanya sudah ada, maka secara perlahan transaksional bisa kita kurangi. Nggak langsung dicabut ya. Kalau langsung dicabut nanti kacau. Jadi pertama kita kurangi apa dulu, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sukuna atas anggahannya. Kita lanjutkan untuk penyanggah berikutnya adalah Profesor Dr. Sri Herianingrum, MSI. Silakan, Prof. Terima kasih pada pimpinan sidang, Prof. Anca, atas waktu yang diberikan. Pertama saya sampaikan selamat pada Komodis Bapak Samsul, sudah sampai tahap akhir ya Pak. Tadi seperti disampaikan oleh promotor bahwa sebentar lagi mendapatkan doktor Sakulunggit. Sangat menarik, luar biasa riset temuan dari Pak Samsul Hidayat terkait dengan kepemimpinan transformasional ya karakter sipil negara. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah apa Bapak keunggulan dari kepemimpinan transformasional dalam organisasi khususnya di BKN seperti itu. Baik. Jadi transaksi itu selalu kaku, transaksi itu selalu berbisnis, berdagang. Saya memberi apa, saya dapat apa, itu transaksi. Transformasi itu selalu memberi. Jadi kalau ada air minum cuma 1, saya tawarkan dulu ke teman saya. Teman saya pun tahu saya haus, jadi dia, kamu dulu aja yang minum. Itu transformasi. Kalau transaksi, saya dapat apa gitu. Ketika kita datang ke suatu tempat, saya dapat apa, itu transaksi. Tapi ketika kita datang ke suatu tempat, kita bilang, saya dapat memberi apa, itu berarti transformasi. Nah, model kepemimpinan transformasi memang sudah bukan baru ya, sudah 10 tahun lebih ya. Seperti itu dilakukan, bahkan ditulis di PNS, di Diklat BIM itu ada mata pelajaran kepemimpinan transformasional. Tapi inti dari itu adalah apa benar kita itu sudah transformasi ketika berada di lingkungan kerja. Jangan-jangan kita selalu
bukan melakukan sesuatu apa adanya, gitu. Tapi melakukan sesuatu karena ada apa di situ lah itu. Nah itu transaksi. Melakukan sesuatu ada apa di situ itu transaksi. Kalau melakukan sesuatu apa adanya untuk membuat yang lebih baik itu adalah transformasi. Nah, ketika kita baca di bukunya Basana and Avolio ya itu sebenarnya cascading metric itu sudah ada, sudah dibuat oleh beliau. Tapi tentunya tidak agile. Jadi bisa-bisa. Jadi pilih apa? Pilih cascading metric atau pilih hierarkis gitu. Kalau sekarang kan enggak hanya cascading seperti itu, tapi juga terjadi leader and team exchange seperti itu. Nah, ketika nanti kita sudah menggunakan transformational leadership secara kohesi, jadi harus ada kohesinya. Kalau cuma transformasional saja, itu tim akan banyak anggota tim yang akan meninggalkan pimpinannya. Jadi waktu pertama kali kita dilantik dari jabatan struktural ke fungsional, skenario yang terjadi yang pertama adalah ketika PNS itu memang bagus sebagai leader tadinya, tetap bisa ditanyain orang, tetap dia dijadikan ketua tim, dijadikan pimpinan, tanpa ada pelatihan sekalipun dia dihormati orang. Tapi ketika tadinya hanya karena dilantik, kemudian dia disuruh menjadi ketua tim, anggota timnya yang pertama kali ngomong adalah langsung begini, kita sekarang setara loh. Saya nanya Google aja, nggak nanya Bapak gitu. Nah, itu menjadi seperti itu. Nah, sehingga harus ada kohesi, harus ada bonding. Nah, ketika ada kohesi